Ada sebahagian yang mengatakan, dan ini rata-rata dari orang-orang sufi, yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Berdasarkan kepada sebuah riwayat di mana Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang pertama diciptakan oleh Allah?" Dijawablah oleh Rasul, "Awwalu ma khalaqallahu nur nabiyika ya Jabir." Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Riwayat yang dipakai oleh sebahagian orang, dan ada banyak riwayat yang lain yang berkaitan dengan persoalan Nur Muhammad. Ada lagi hadis, "Ana nurullah wa kullu syai'in min nuri." Saya ini adalah cahaya Allah dan segala sesuatu itu berasal dari cahaya saya. Ada lagi dikatakan dalam riwayat, "Laulaka ma khalaqtul aflak." Kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad, saya tidak akan jadikan alam secara keseluruhan ini. Bahkan ada lagi, "Laula Muhammad ma khalaqtu Adam, laula Muhammad ma khalaqtu Jibril." Kalau kita baca penjelasan para ulama hadis yang mu'tabar dalam persoalan ini, rata-rata riwayat-riwayat ini palsu. Kalau tidak dhaif, palsu. Riwayat yang menceritakan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Muhammad. Ada lagi riwayat yang lebih panjang dikatakan Allah ambil sedikit dari nur cahaya dia, lalu diciptakanlah Muhammad. Lalu dari cahaya ini nanti ada tetesan-tetesan cahaya yang lain, maka dijadikanlah para anbiya wal rusul, para nabi dan rusul. Lalu ada lagi tetesan cahaya yang lain, jadi pula makhluk yang lain. Ini lebih palsu lagi nih. Sebagian terdapat dalam kitab Al-Mawdu'atnya Ibnul Jauzi, dan juga sebagian ada disebutkan dalam Al-La'ali Al-Masnu'a fil Ahadis Al-Mawdu'ah As-Suyuti. Kenapa mereka menghukumi itu sebagai hadis maudhu'? Bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Ketika dikatakan awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, itu bertentangan dengan hadis yang dihukumi oleh ulama sebagai hadis yang sahih. Apa itu? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena, dan itu sahih, disepakati kesahihannya. Sementara yang tadi datang dari riwayat-riwayat yang diantara sanadnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jelas kalau bertentangan antara yang sahih sama yang dhaif, apalagi palsu, maka ditinggalkanlah yang dhaif, ini yang dipakai adalah yang sahih. Lalu kalau dikatakan laula kama khalaqtul aflaq, kalaulah bukan untuk kamu, maka tidaklah saya jadikan al-aflaq. Aflaq itu falak. Falak ini alam secara keseluruhan. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah kepada saya saja. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa al-aflaq ini, alam ini, makhluk ini diciptakan untuk Muhammad, bertentanganlah dengan ayat tadi. Karena Allah ciptakan makhluk itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Bahkan Nabi pun diutus untuk beribadah kepada Allah dan untuk mengajak orang lain beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur, itu bertentangan pula nanti dengan ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan, sesungguhnya saya ini adalah basyarun mislukum, adalah manusia yang sama dengan kalian. Dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, "Innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawna fa iza nasitu fadzakkiruni." Saya ini sama seperti kalian, ansa kama tansawna. Saya bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa iza nasitu fadzakkiruni. Maka apabila saya terlupa, dzakkiruni, ingatkan saya.
Ketika Rasul mengatakan ana basarun mithlukum, saya manusia biasa seperti kalian, maka Nabi itu dilahirkan oleh seorang ibu melalui perkawinan antara ayah dengan ibunya. Ada Abdullah, ada Aminah, ayah dan ibunya, lalu lahir sebagaimana layaknya lahir manusia biasa. Ini semua membantah, hadis ini semua membantah keyakinan sebagian orang-orang, apalagi orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Nabi itu dari cahaya. Berarti dia tidak sama dengan manusia yang lain. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan itu, hadis-hadis yang palsu, yang dhaif, dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan berbagai riwayat yang berkaitan dengan itu menggiring orang kepada ghulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghulu itu berlebih-lebihan terhadap Nabi, menempatkan Rasul tidak lagi sebagai Rasul, tetapi sudah di atas itu, bahkan menyamakannya dengan Rabb. Ada lagi satu yang lebih parah, ana Arabun bila ain, ana Ahmad bila mim. Saya Arab tanpa ain, hilangkan ainnya apa jadinya? Rabb. Ini parah ini bisa kufur nih. Ana Ahmad bila mim, kalau Ahmad hilangkan mimnya apa jadinya? Ahad. Yang ahad siapa? Allah. Ini wulu luar biasa. Ini berlebih-lebihan terhadap Nabi luar biasa. Bahkan menempatkan Muhammad sebagai Rabb dan Ahmad yang maknanya semuanya adalah ahad. Ada pula sebagian orang sufi mengatakan bahwa Ahmad itu adalah gabungan dari Ahad wa Muhammad. Ini dari mana ini? Ini persoalan iman, persoalan akidah, persoalan tauhid. Tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali langsung dari Nabi. Agama ini jangan dibuat-buat. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan sesatkan orang dengan keyakinan-keyakinan yang salah yang ada di pikiran kita. Semua harus ada mi'yarnya, ada ukurannya, ada dasarnya. Apa yang menjadi dasar semua kita, maka itu yang harus kita sampaikan.